Nah, itu penurunan ini sementara kan gitu. Jadi tetapi dengan normal setelah beberapa menit berikutnya itu kan namanya autoregulasi itu ya. Nah, pada kerusakan autoregulasi ya, saat tekanan perfusi turun ya. Nah, ini akan menyebabkan penurunan aliran darah ya, dan peningkatan resistensi pembuluh darah ya. Sudah alirannya menurun ya, dan ditunjang atau ditambahi dengan peningkatan resistensi pembuluh darah ya, artinya tahanan perifernya itu loh meningkat ya. Ini pada kondisi kerusakan autoregulasi. Nah, ini kerusakan autoregulasi. Kemudian lanjutnya dari yang tadi itu ya, jadi kenapa terjadi peningkatan tekanan skala tiba-tiba itu ya karena penurunan penurunan aliran darah ya, kemudian juga resistensi vaskular yang meningkat ya, itu akan menyebabkan stres mekanik dan cedera endotel ya, sehingga menyebabkan peningkatan tekanan darah ini secara tiba-tiba. Ini mekanisme ya, jadi karena penurunan perfusi tadi itu ya, sehingga ada aktivasi sistem RAS ya, menyebabkan vasokonstriksi ya lebih lanjut. Jadi akan menghasilkan lingkaran yang enggak putus-putus ya. Kenapa? Iskemi itu apa sih? Iskemi itu tergantung oksigen akan mengalami iskemik ya. Misalkan sel otot jantung ya, kalau iskemik yang berkepanjangan kan bisa mati. Makanya kan infak ya, IMA ya, IMA itu seperti penderita jantung itu ya, penyakit koroner itu infak miokard akut ya, jadinya juga akut karena iskemik ya, sel jantungnya, sel otot jantungnya kekurangan oksigen ya, karena perfusinya rendah, alirannya rendah, nggak dapat supply oksigen ya, sehingga mengalami iskemik dan akan infak mati ya. Nah, tadi itu kecuali mekanisme ini juga ada keadaan protrombik ya, mungkin ini juga mainkan peran di dalam krisis hipertensi ya, sehingga menyebabkan di atas tadi itu ya, aspek protrombik ya, protrombik state, nah itu akan menyebabkan juga iskemik ya. Oke. Nah, ini patofisiologi molekular ya, dari krisis hipertensi ya. Jadi ini yang dimainkan oleh zat-zat yang ada di bawahnya endotel, yaitu nitrit oxide ya, kemudian prostasiklin ya, kemudian dan masih banyak yang lain ya, bahkan ini ada apa namanya molekul adesi ya, ini molekul adesi seluler KEM ini satu molekul adesi. Nah,
Hampir habis lagi ya, Mbak. Oke. Ini kalau normotension ya, jadi atau kronik hipertensi itu yang ada itu masih ini ya. Ini ventilator ini, nitrate oxide ini. Tapi kalau sudah hipertensi urgensi, tekanan darah meningkat, ini sudah ada mulai ada angiotensin 2 di sini ya, di ini. Kemudian ada ADH itu suatu vasopresin ya. Kemudian juga ada CAM ya. Jadi ada molekul adesi seluler. Nah, ini yang menyebabkan kerusakan pada lapisan endotel ya. Jadi menjadi nekrosis ya. Jadi terjadi plak aterosklerostik yang tadi mengalami sklerotik ya. Nah, kalau pada hipertensi emergensi, nah ini sudah banyak yang dipengaruhi oleh mediator-mediator ini. Jadi kerusakan ini malah ada tromboksan, ada tromboksan itu yang pembeku ya, artinya faktor pembekuan darah ya. Jadi ada koagulasi di sini ya, ada platelet aggregation, ini menyebabkan sumbatan ini ya, sehingga akan menyebabkan trombus ya. Jadi kalau trombus akan perfusinya akan menurun ya. Jadi ini terjadi ini sel-sel fibrinogen ya, fibrinoid nekrosis ini terjadi nekrosis ya. Jadi yang hipertensi itu ada di sini kondisinya pembuluh darah ya. Sehingga terjadi kegagalan autoregulasi ya. Jadi itu. Itu ya. Dibaca lagi keterangan di bawah. Nah, komplikasi dari krisis hipertensi ya. Jadi ini yang tekanannya di atas 180 makanya harus segera di manage ya, dikelola dengan menggunakan obat ya, karena ini dampaknya akan merusak banyak organ ini. Di otak bisa terjadi stroke ya, delirium ya, lupa, dan delirium itu linglung itu apa ya, lupa. Nah, kemudian injury di otak ini bisa terjadi kerusakan pada sel-sel otak. Kalau yang rusak sel-sel yang penting, nggak ada yang nggak penting ya di otak itu, karena motor daripada syaraf banyak di sana, saraf gerak, saraf rasa, saraf melihat, saraf nafas ya ada di otak semua ya yang mengatur. Kemudian di mata ya, di jantung nyeri tadi ya, infak. Kemudian di jantung ini, di aorta ini ya, nyeri aortik bisa sobek ya. Kemudian di paru terjadi sesak ya, karena terjadi odem di sini, odem pulmoner. Ya. Kemudian di ginjal terjadi kerusakan ginjal secara akut ya, namanya AKI, sering pada akut kidney injury ya.
ya eklamsi bisa ini kan, ini acute kidney injury ini saya juga pernah mengalami ini ya karena obat ya, obat jadi sampai merusak ginjal, ditandai dengan kreatinin yang tinggi ya. Tapi kalau itu masih bisa di bisa di apa namanya dikontrol, akhirnya dikoreksi. Eklamsi ya ini kalau terjadi hipertensi tidak segera diturunkan, ya ibunya bisa mengalami banyak organnya ya, sampai kematian, ginjalnya rusak ya, bahkan ya berakibat pada bayinya juga ya. Dua-duanya mendapat akibatnya dari krisis hipertensi. Nah, dari penelitian ya, jadi kerusakan target organ pada hipertensi emergensi itu paling banyak itu adalah ini cerebral infarction. Jadi kematian yaitu yang makanya sangat penting, sangat serius, harus serius penanganannya. Ini hipertensif encephalopathy tinggi ya, lokasinya juga di otak. Ini ICH juga intracerebral hemorrhage ya. Jadi ICH itu intracerebral hemorrhage atau subarachnoid hemorrhage. Nah, ini kejadiannya ini juga di jantung ya, left ventricle failure, jadi kegagalan pada ventricle kiri ya, kegagalan ya, bisa gagal jantung, akut pulmonary edema ya. Ini 22 akibat krisis hipertensi, akut domestic heart failure ya. Jadi di sana terjadi bendungan ya, terjadi karena terjadi peningkatan afterload ya. Jadi afterload itu kemarin karena peningkatan RAS, afterload itu sembayangin ya. Jadi tahanan ya, ketika jantung memompa itu kan punya tahanan ya. Jadi tahanan, jadi jumlah tahanan yang dialami oleh jantung, khususnya ventrikel kiri saat memompa. Nah, itu namanya afterload yang meningkat. Itu sehingga akan terjadi beban kerja jantung akan meningkat juga ya. Kemarin sehingga jantungnya menebal ya. Menebal dan tekanan diastolnya tinggi ya, ini yang menyebabkan paru-paru itu mengalami kongesti ya. Kongesti itu bendungan. Jadi itu ini renal ya, di renal akut kidney ya, itu juga liver enzyme elevation ya. Ini HELP ini pada HELP syndrome ini pada ibu hamil ya, ini bisa paling parah ini HELP syndrome ini, optimata gitu ya, vascular output. Nah, itu bahayanya krisis hipertensi ya. Makanya krisis hipertensi ini harus ada tata laksana terapinya. Jadi ya emergensi atau urgensi ya, beda.